cerpen. Arti cerpen, ya, kalian tentunya sudah tahu, pernah membaca cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa, naratif, fiktif ataupun fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, di sini ada kata naratif fiktif. Ada yang tahu naratif? Narasi? Narasi adalah cerita, nak, ya. Jadi narasi itu adalah cerita. Jadi narasi itu adalah karya sastra yang menceritakan kisah secara kronologis berdasarkan urutan waktu, nak. Kemudian ada kata fiktif. Ada yang tahu fiktif? Fiksi. Ada? Lydia Sapitri dan kawan-kawan? Fiktif. Nah, fiktif itu adalah bersifat fiksi. Fiksi itu adalah khayalan. Nah, jadi menggunakan daya imajinasi, daya khayal, ya, yang tetap bermuara pada konsep kehidupan manusia. Jadi seluruh cerita yang ada di cerpen merupakan hasil dari kehidupan manusia. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian arti cerpen dari beberapa ahli. Ya, menurut KBBI Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah, gitu ya, yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi dibatasi tidak lebih dari 10.000 kata. Kalian pasti pernah mendengar yang namanya novel, roman dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi perbedaan antara novel dan cerpen, gitu ya. Cerpen tidak lebih dari 10.000 kata, sedangkan novel itu adalah bagian beberapa bab, gitu ya, yang dijadikan menjadi satu, gitu ya. Itu disebut dengan novel, ya. Kalian juga pasti pernah mendengar roman. Kalau roman itu adalah cerita atau karya sastra yang lebih dari beberapa bab, satu bab, gitu ya. Jadi dibukukan dalam bentuk roman yang mengisahkan dimulai dari lahir hingga meninggal. Gitu ya. Itu disebut dengan roman. Sedangkan cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian yang kedua menurut Nugroho, gitu ya, yaitu kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata itu sampai dengan 10.000 kata juga. Kemudian ada J.S. Badudu, ya, cerita pendek yang berfokus pada satu peristiwa, itu disebut dengan cerpen. Kemudian selanjutnya, ya, menurut Sumarjo, itu ya, ada cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, ini yang disebut dengan bersifat imajinatif atau menggunakan daya hayalan atau bersifat fiktif atau fiksi. Kemudian ada Hindi. Cerpen merupakan cerita pendek yang ditulis secara singkat dan pendek. Itu yang namanya juga cerpen, ya. Jadi kepanjangannya adalah cerita pendek. Kemudian J.S. Badudu, cerpen itu adalah suatu karya cerita yang berpusat pada satu peristiwa. Jadi hanya menggunakan satu alur, nak, ya, karena menggunakan satu alur. Kemudian menurut Al-KH, itu ya, yaitu cerpen merupakan prosa pendek di mana kisah cerita ditulis secara fiksi dan fantasi. Nah, di sini ada kata prosa. Prosa itu adalah karya sastra, ya, bebas, ya, karya sastra bebas yang tidak terikat oleh kaidah-kaidah kesusastraan. Yang dimaksud dengan kaidah kesusastraan itu sendiri adalah tidak diikat oleh aturan-aturan. Beda halnya dengan puisi, ya. Kalau puisi itu diatur, ya, apakah baitnya, apakah barisnya, apakah rimanya, ritmenya dan lain sebagainya. Nah, lanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Tidak. Oke, lanjut ya. Nah,
Nah, ciri-ciri cerpen, Nak. Nah, sebuah cerpen memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Ya, fiktif saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ada memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian selanjutnya, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Kemudian cerpen memiliki diksi atau pilihan kata tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Diksi adalah pilihan kata, itu ya. Jadi cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu alur saja. Alur kalian sudah dapatkan. Ini unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra ya. Ada unsur tema, ada alur. Alur ini adalah jalannya peristiwa. Itu disebut dengan alur ya. Apakah dia hanya memakai alur maju? Biasanya dalam cerpen ini menggunakan alur maju ya. Kemudian selanjutnya, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya saya berikan tugas kepada kalian untuk membuat cerpen, yaitu hasil dari tulisan kalian sendiri berdasarkan pengalaman kalian. Itu jauh lebih baik itu ya. Jadi ide yang kalian dapatkan itu adalah ide yang bersumber dari diri kalian sendiri, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Ya, jadi karakter cerpen sederhana. Nah, kemungkinan ada 1, 2, atau 3 tokoh yang ada di sana, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Gitu ya. Cerpen walaupun disebut dengan cerita pendek itu ya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah cerpen pendek. Yang sudah pendek tetapi ada lagi bagiannya pendek, nah ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan short story, ya. Jadi short story atau disebut dengan cerita sangat pendek. Itu dimulai dari 500 hingga 700 kata. Kemudian yang kedua ada yang namanya cerpen sedang. Yaitu dimulai dari 700 hingga 1000 kata. Itu disebut dengan cerpen sedang. Kemudian yang ketiga ada cerpen panjang. Jenis cerpen panjang yang terakhir ini adalah dimulai dari 5.000 kata bahkan sampai dengan 10.000 kata. Itu ya. Nah, struktur cerpen ya. Jadi struktur cerpen yang pertama ada yang namanya abstrak. Ya. Abstrak ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi abstrak ini adalah pemaparan gambaran awal dari cerita. Kemudian yang kedua ada yang namanya orientasi. Orientasi ini menjelaskan tentang latar cerita, seperti waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Kemudian tiga ada yang namanya komplikasi. Komplikasi adalah munculnya suatu masalah. Yang keempat ada yang namanya evaluasi, yaitu klimaks, puncaknya masalah. Yang kelima ada resolusi atau disebut dengan penyelesaian masalah. Kemudian yang keenam ada yang namanya koda. Koda disebut dengan amanat. Itu ya, amanat atau pesan moral yang terkandung dalam cerita pendek itu sendiri. Itu disebut dengan koda atau amanat. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Atau kurang dipahami silahkan ditanyakan. Tidak ya? Baiklah, kemarin saya sudah memberikan contoh kepada kalian itu ya melalui WhatsApp. Ini contoh cerpen buatan Pak sendiri ya, yaitu Rindu Ayah itu ya. Jadi cerpen ini mengisahkan tentang orang tua Pak sendiri ya. Jadi orang tua sendiri, bapak atau ayah kandung Bapak sendiri. Nah, ini mengalami sakit gitu ya, disebut dengan sakit kanker nasofaring hingga beliau meninggal dunia ya. Waktu-waktu ini nah ya, baru kemarin gitu ya. Jadi saya buatkan cerita pendek. Kalian juga boleh mengambil cerita pendek yang sifatnya tragedi ya, kemudian ada romantis,
percintaan gitu ya, apalagi kalian kelas 12 sekarang ya. Masa SMA disebut dengan masa-masa indah itu ya. Nah, kelas 11 ya. Jadi boleh kalian membuat cerita tentang rasa kagum kalian kepada perempuan, kepada laki-laki, silahkan. Temanya tentang ibu dan lain sebagainya, silahkan. Jadi berdasarkan pengalaman kalian gitu ya. Oke, selanjutnya ya, mungkin demikian ya untuk contoh cerpennya ya. Sampai di sini nah, ada pertanyaan silahkan, yang mau bertanya silahkan, tentang apapun itu silahkan, tentang pribadi Pak silahkan, tentang latar belakang Pak silahkan. Ini sebelumnya Pak mengajar di SMP Negeri 1 Tabanan ya. Jadi Pak pernah juga mengajar SMK, pernah mengajar di SMK Farmasi Bintang Persada itu ya. Jadi sambil mengikuti pembelajaran silahkan, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini ya, ini waktu dulu ya, ini gambar Pak ini ya, dengan siswa yang membawa piala ini itu ya. Waktu itu Pak mendapatkan juara dengan siswa ya. Waktu itu waktu menulis puisi dan menulis cerpen tingkat provinsi waktu itu nah ya. Nah, ini foto Pak ya. Jadi silahkan kalian bisa lihat di sini ya. Ini Pak ya. Nah, di sini Pak juga pernah mengikuti lomba Olimpiade Bahasa Indonesia ya. Ini juga pernah menjadi juara dulu di provinsi tadi. Nah, ini ya. Pak karena dari dulu suka sastra, pada waktu kuliah dulu di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Gitu ya. Jadi Pak mengambil jurusan Bahasa Sastra Indonesia, jadi senangnya di sastra. Nah, ini waktu dulu saya melaksanakan karnaval puisi, kemudian ada demonstrasi dan sebagainya. Biasanya Pak membawakan puisi waktu kuliah dulu ya. Jadi, tapi sekarang sudah tidak ya. Nah, ini asal Pak ya, jadi Rendang Karangasem, guru bahasa Indonesia itu ya. Unit kerja sekarang ada di SMK Negeri 2 Negari, itu ya. Kemudian ini kalian bisa lihat foto-fotonya. Nah, ini pada saat saya mengajar di SMK dulu ya. Nah, ini juga mendapatkan juara musikalisasi puisi dulu tingkat provinsi lah ya. Jadi, apa tujuan dari proses pembelajaran cerpen ini sendiri? Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kreativitas menulis kalian, meningkatkan daya imajinasi kalian, meningkatkan motivasi kalian dalam menulis. Gitu ya. Karena menulis pada intinya adalah salah satu keterampilan dari 4 keterampilan berbahasa ya. Kalau kalian nanti bisa menulis dan bahkan tulisan kalian bisa dimuat dan dipublikasikan gitu ya, baik melalui media sosial, baik melalui buku, baik melalui teknologi lainnya, yaitu adalah membuat nama kalian akan terangkat gitu ya. Apalagi sekarang adalah dunia jurnalistik begitu luas nak ya. Jadi kalian bisa bekerja, tidak lain kalian juga adalah jurusan PHP ini ya. Jadi pengolahan hasil perikanan. Siapa tahu nanti kalian bisa sebagai wartawan gitu ya. Jadi sangat luas nah. Pekerjaan di Bali ini sangat luas gitu ya. Kalian bisa bekerja di Bali Pos dan sebagainya itu nantinya ya, di media sosial, di media massa dan lain sebagainya melalui tulisan gitu ya. Baiklah, ada yang ditanyakan? Sampai di sana ada yang ditanyakan, silahkan dulu. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan, ada yang ditanyakan tentang cerpen? Ya, kemarin Pak sudah membaca beberapa cerpen dari kalian yang sudah dikirimkan melalui WA, baik WA di grup maupun WA di chat secara pribadi itu ya. Jadi jadi cerpen yang dikirimkan itu ya melalui WA itu Pak sudah beberapa dibaca, yaitu ada yang ya masih kurang sedikit, kemudian perlu penambahan lainnya. Jadi belum semua yang